Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama pada bulan Agustus mendatang, mari kita lanjutkan perjalanan sejarah menuju Muktamar ketiga. Muktamar ketiga yang digelar di Surabaya pada tahun 1928 ini menjadi salah satu titik penting dalam perluasan NU. Dari organisasi yang awalnya masih berpusat kuat di Surabaya, NU mulai menata langkah untuk menyebar ke berbagai daerah. Muktamar ketiga ini berlangsung menjelang momentum bersejarah Sumpah Pemuda 1928. Pada masa ini, NU mulai menunjukkan perkembangan penting. Meski pusat gerakannya masih kuat di Jawa Timur, jaringan para kiai mulai menjangkau wilayah lain, termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Malam penutupan Muktamar di Masjid Sunan Ampel menjadi bukti besarnya daya tarik NU di tengah masyarakat. Acara itu dihadiri tak kurang dari 16.000 orang dari berbagai latar belakang. Sementara peserta resmi Muktamar berjumlah sekitar 260 kiai. Kehadiran massa sebesar ini juga menarik perhatian aparat dan pejabat pemerintah kolonial. Untuk memastikan nilai-nilai organisasi terus menyebar, Muktamar ketiga mengambil keputusan strategis dengan membentuk Lajnatun Nasihin, sebuah komisi dakwah yang bertugas memperluas jaringan NU ke daerah-daerah. Komisi ini beranggotakan 9 kiai utama dan pada tahap awal berfokus mengembangkan cabang NU di Jawa dan Madura. Selain memperluas wilayah dakwah, Muktamar ketiga juga menghasilkan keputusan-keputusan hukum yang sangat maju melalui sidang Bahsul Masail. Para ulama merespons masalah di masyarakat dengan cerdas, memadukan tradisi kitab klasik dengan rasionalitas zaman modern. Pertama, para kiai menolak keyakinan tentang adanya hari naas atau hari sial tertentu. Muktamar memilih pendapat yang tidak membolehkan umat Islam meyakini datangnya kesialan hanya karena hari tertentu, sebab seorang muslim harus bertawakal kepada Allah. Kedua, para kiai membahas hukum membeli dinar emas dengan rupiah atau uang kertas, sebuah persoalan baru yang muncul seiring perubahan alat tukar pada masa kolonial. Pembahasan ini menunjukkan bahwa sejak awal NU telah merespons persoalan ekonomi modern yang dihadapi masyarakat dengan rujukan kitab-kitab fikih. Ketiga, Muktamar juga membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan perempuan, seperti masalah wali hakim, rujuk, hingga sholat Jumat bagi wanita. Ini menunjukkan bahwa Bahsul Masail NU sejak awal tidak hanya membahas ibadah ritual, tetapi juga persoalan sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Peristiwa Muktamar ketiga tahun 1928 menunjukkan kemampuan para ulama pesantren dalam menjaga tradisi keagamaan sekaligus merespons perubahan zaman. Dari pembentukan Lajnatun Nasihin hingga keputusan-keputusan Bahsul Masail, Muktamar ini ikut mengokohkan fondasi NU sebagai jam'iyah yang terus berkembang dan relevan bagi masyarakat. Semoga semangat perjuangan dan kemajuan dari Muktamar ketiga ini bisa terus menginspirasi kita semua.